Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggota saya, Fadol, kemudian ada RG, Kalbi, Razan, dan Shania. Di sini saya Fadol akan menjelaskan bagian membuat akun Tinkercad dan menjelaskan fitur-fitur yang tersedia di dalam Tinkercad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadol Fazil Bawazir. Di sini saya akan membuat akun Tinkercad dan menjelaskan beberapa fitur atau tampilan yang ada di Tinkercad. Pertama, kita akan membuat akun, yaitu di sign up. Karena kita tidak diberi kode kelas, maka kita akan membuat personal account. Di sini kita bisa sign in dengan Google atau dengan email. Di sini saya pilih dengan Google. Kemudian saya pilih salah satu dari email yang saya punya. Kemudian jika sudah, kita pertama akan mengganti username kita, yaitu dengan cara kita akan bisa mengklik ini. Kemudian kita akan bisa di my settings. Sini kita bisa mengganti screen name, ya kita ganti sebagai nama kita sendiri, yaitu Fadol Fauzi Bawazir, dengan name 1010 3 240 0240, dan kemudian kita simpan. Sini akan user successfully used, dan kita akan balik ke halaman utama. Di sini ada beberapa fitur. Yang pertama ada 3D design. 3D design ini dia bisa membuat model 3D. Kemudian pada bagian circuit itu bisa membuat rangkaian listrik, termasuk Arduino, dengan pemrograman menggunakan blok atau script, dan kemudian disimulasikan. Kemudian di codeblock itu dan di codeblock memprogram atau otomatisasi membuat model 3D. Kemudian yang terakhir di sini ada lessons atau tutorials, kumpulan tutorial atau materi yang telah dikerjakan oleh Tinkercad langsung agar kita bisa belajar langsung. Dan kita akan bisa mencontoh membuka salah satu Tinkercad pada bagian circuit. Kemudian di sini ada beberapa fitur, yaitu di sebelah sini. Ini semua adalah toolbox atau semua komponen yang tersedia. Kemudian di sini ada start simulation, yaitu memulai simulasi agar ini bisa berjalan. Dan ini untuk kodenya, untuk kita mengganti scriptnya. Bisa mengganti blocks atau teks, bisa menggantinya menjadi blocks atau teks. Kemudian di sini ada show atau hide components untuk menghilangkan komponen. Kemudian di sini ada undo dan redo, dan di sini ada undo dan redo button. Kemudian di sini ada menghapus komponen dan rotate komponen yang ini. Dan sini ada untuk menghapus komponen. Kemudian jika kita pilih salah satu komponen, kita bisa menghapus komponen atau merotasi komponen. Sekian dari saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara memasang kabel pada aplikasi Tinkercad. Di sini saya memberi contoh dengan menggunakan baterai dan breadboard. Jadi caranya adalah kita di sini ada
bagian positif dan negatif pada baterai. Nah, kita hubungkan bagian positif pada baterai dengan bagian positif pada breadboard. Kita dengan cara mengklik bagian ujung warna merah pada kabel, kita hubungkan pada bagian positif pada breadboard. Sudah ada tandanya di sini, kita hubungkan. Jadi sebaris ini adalah muatan positif dan yang bertanda negatif, satu baris ini negatif semua. Nah, yang bawah juga sama, kita hubungkan ke bagian negatif. Nah, di sini juga ada beberapa contoh penggunaan pemasangan kabel pada breadboard, bisa kalian coba sendiri. Nah, kabel juga bisa kita belokkan arahnya. Contohnya kita klik pada bagian, kita tarik kabelnya. Nah, kita klik lagi agar kabel ini bisa berbelok. Klik lagi, kita bisa belokkan lagi, dan kalian bisa variasikan sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menambah dan mengubah komponen pada Tinkercad. Yang pertama, kita buat create sirkuit yang baru. Nah, sehabis itu kalau ingin menambahkan komponen tinggal ke kanan, sehabis itu insert komponen yang ingin digunakan, misal ini ya. Lalu jika ingin mengubahnya tinggal dipencet ini ya, atau backspace nih ya. Nah, ingin mengubahnya tinggal digeser lagi yang mau diubah, misal ini ya. Jadi segitu aja tutorialnya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai hukum dasar elektronika, yaitu hukum Ohm. Hukum Ohm ditemukan oleh George Simon Ohm yang menyatakan bahwa tegangan itu sebanding dengan arus listrik dan hambatannya. Jadi semakin besar arus listrik, maka hambatannya akan semakin besar pula, dan tegangan juga akan semakin besar pula. Di sini saya sudah membuat rangkaian listrik yang akan saya jalankan untuk membuktikan bahwa hukum Ohm ini bekerja dalam rangkaian arus listrik. Di sini saya memberikan tegangan sebesar 9 volt, hambatan yang saya berikan 1 kilo ohm, dan menghasilkan 8,99 miliampere arus listrik. Jika kita mengalihkan kedua arus listrik dan hambatannya, maka akan menghasilkan 9 volt. Di sini cukup membuktikan bahwa hukum Ohm ini bekerja di dalam sebuah rangkaian listrik. Kita bisa mengubah rumus ini untuk mencari arus listrik, yaitu dengan I sama dengan V dibagi R, atau kalau kita ingin mencari hambatan maka R sama dengan I dikali V. Gunakan rumus ini sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan rangkaian seri paralel dan seri paralel resistor. Saya akan menjelaskan rumusnya terlebih dahulu. Pertama ada rumus R seri, di mana R1 ditambah R2 ditambah R3 sampai dengan Rn tak hingga, itu merupakan rumus R seri. Sedangkan R paralel menggunakan rumus 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 sampai dengan 1 per Rn tak hingga. Yang ketiga adalah rangkaian seri dan paralel. Untuk rangkaian seri dan paralel, menggabungkan dua rumus di atas lalu dijumlahkan. Kita memiliki rangkaian seri, di mana kita memiliki 3 resistor. Resistor pertama adalah memiliki 12 ohm
yang kedua adalah 6 ohm, yang ketiga adalah 4 ohm. Menggunakan rumus kita mendapatkan 22 ohm. Yang kedua adalah paralel. Sama seperti rangkaian seri, kita memiliki 4, 6, dan 12 ohm. Jika dijumlahkan dengan rumus R paralel, 1/4 tambah 1/6 tambah 1/12 adalah 2 ohm. Sedangkan rumus seri dan paralel, 1/6 tambah 1/12 sama dengan 1/4 ohm, dan R serinya adalah 4 ohm. Maka R totalnya adalah 1/4 diubah menjadi 4, 4 tambah 4, 8 ohm. Jika dijalankan menjadi seperti ini. Ada 22 ohm, 2 ohm, dan 8 ohm. Sekian, terima kasih.